Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai hari ini tuh intinya karena soal UTS ini udah Ibu buka, tapi baru bisa submit jawaban tuh mulai jam 10 ya. Mulai jam 10 sampai besok jam 8 malam ya, bukan tengah malam ya, jam 8 malam ya. Jadi apa tolong diperhatiin waktunya. Nah, pertanyaannya sih ada di apa? Di learning ya, tapi Ibu hafal sih pertanyaannya. Oh, ini kalau di close ini hilang lagi. Ini ya. Pertanyaannya ini kan ada dua kelompok, kelompok yang nomor 0, 1, 2, 3, 4 dan yang 5, 6, 7, 8, 9. Pertama kali jangan sampai salah kelompoknya ya. Nanti kalau udah salah udah didis nggak dinilai gitu ya. Jadi jangan salah NIM-nya. Ini NIM akhir ya yang dipakai, bukan 2 digit. Jadi NIM yang terakhir. Kemudian tugasnya karena ini soalnya materi kita itu adalah deformasi titik-titik pada konstruksi rangka batang ya, sehingga materi yang di statika 2B itu enggak Ibu minta lagi. Jadi di sini sudah nggak perlu lagi cari reaksi dan gaya batang ya, karena di sini tertera ini sudah berupa gaya batang ya, paham ya? Iya, Bu. Jadi nggak usah nyari gaya batang, kalian langsung nyusun dalam tabel Excel-nya. Nah, tugas kalian adalah menghitung panjang masing-masing batang. Kalau yang miring ya pakai Pitagoras menghitungnya, ya. Kemudian membuat tabel yang isinya adalah gaya batang, kemudian panjang batang, kemudian data luas penampang, ya. Luas penampangnya adalah apa? Christian kenapa? Halo, Christian kenapa rasanya? Kepencet Bu, kepencet sorry. Oh iya, kepencet. Jadi setelah membuat tabel gaya batang, kemudian panjang batang, nah tabel luas penampang dan modulus elastisitasnya ditabelkan juga di kolom. Kemudian kalian baru menghitung delta LI seperti tugas di minggu pertama, ya. Paham ya? Jadi ini nggak bisa langsung digambar, harus dihitung dulu delta LI-nya. Nah, setelah kalian dapat delta LI, kalian cari di situ angka yang paling kecil dan yang paling besar, ya, untuk tahu bikin skalanya berapa nantinya, ya. Paham ya? Misalnya angka paling kecilnya katakanlah ketemu 1,25 cm misalnya. Berarti kalian bisa bikin skala 1:1. 1,25 mungkin kalau digambar dalam penggaris cukup, ya. Tapi kalau misalnya skalanya 0,1 cm misalnya deltanya paling besar, ya. Kalau dibikin skala 1:1 ya terlalu kecil, berarti skalanya harus diperbesar. Berarti 10:1, artinya misalnya 10 cm itu digambarkan 1 cm gambar digambarkan 10 kalinya, ya, itu kalau diperbesar. Nah, setelah buat skala, baru panjang batang ini disesuaikan bentuknya, nggak ngikutin skala yang visionya ya, tapi yang penting proporsional aja, proporsional sesuai gambarnya. Mungkin yang tadinya panjangnya meter itu bisa jadi senti atau mili, ngikutin bentuknya aja lah ya. Yang pasti harus proporsional. Kalau di soal saya ini kayaknya sih sudah proporsional ya, tapi saya lupa juga apakah ini asal ngasih panjang ya. Mudah-mudahan sih sudah proporsional. Jadi kalian bisa lihat bentuknya, kalau nggak proporsional ya berarti salah ya. Jangan diteruskan dulu gambarnya ya, karena kunci pertama adalah digambar konstruksi rangka batang yang proporsional ya.
baru mulai menggambar nilai deltanya. Nanti yang ditulis di gambar, jangan lagi data-data yang ini min 6.000, min 5.250, ini nggak usah ditulis lagi. Tapi yang ditulis adalah yang nilai delta LI-nya. Paham ya? Nah, baru mulai digambar pakai Williot-Moore. Materi yang akan kita berikan hari ini adalah materi Williot-Moore. Ya. Karena untuk dua model soal ini nggak akan bisa dikerjakan seperti tugas minggu ke-6, yaitu tugas 2. Ya. Yang sudah ngerjain tugas minggu ke-6 baru Desi dan Mbak Desi sama Bagas, Bu. Bagas, iya. Ya, kebetulan nomornya kelompoknya sama. Yang kelompok ganjil itu kelompok genap kalau nggak salah ya. Yang kelompok ganjil belum. Ya. Nah, intinya kalian harusnya ngerjain tugas minggu ke-6 dulu. Makanya Ibu cut tugas satunya itu udah di stop ya, yang sudah nggak sempat ngerjain, sudah close ya sudah gitu. Karena konsennya di tugas minggu 6. Harusnya tugas minggu 6 itu dikerjain dulu supaya kalian lancar gambar yang Williot, baru masuk ke UTS ini yang Moore gitu. Karena yang Moore itu lebih susah. Ada satu kelompok garis lagi yang harus dibuat, satu kelompok titik ya. Jadi kalau Williot itu kan hanya mencari titik yang berkode absen. Ini ada berapa titik nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 titik. Berarti 5 titik yang harus kalian cari dengan kode absen. Ya. Masing-masing titik itu dicari dengan 4 garis. Kecuali titik pertama dan kedua. Ya. Kalau titik pertama dan kedua itu hanya 1 garis saja. Tapi titik ketiga, 4, dan seterusnya yang merupakan pertemuan dari 2 batang, itu harus selalu dicari dengan 4 garis. Yaitu 2 garis deformasi, 2 garis delta LI, dan 2 garis tegak lurus. Ya, baru ketemu titiknya. Jadi kalau yang seperti ini, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, dikurangi 2, ada 3. Berarti yang 3 titik itu harus 4 garis, yang 2 titik pertama ada 1 garis. Berarti kalian harus menggambar nanti itu ada 3 kali 4, 12 garis ditambah 1, 13 garis untuk dapetin titik aksen. Setelah titik aksen dapat, karena ini harus Williot-Moore, ini nggak simetris soalnya, ya, ini nggak simetris ya kiri kanannya, jadi harus pakai Moore. Kalian harus mencari satu kelompok titik lagi, yaitu yang berkode double aksen. Cara nyari titik double aksennya itu gimana? Nanti kita ajarkan di materi yang sekarang, ya. Jadi prinsipnya kalau kelompok seperti ini maupun kelompok ini kan sendi dan rollnya, ini sendinya yang di sebelah kanan ya, jangan dibalik ya. Ini di kanan, kemudian ini rollnya di sini. Ini jauh, jauh itu artinya dia nggak langsung harus lewat titik C. Sehingga ini nggak bisa langsung dari B aksen, B sama dengan B aksen, terus langsung dapat A aksen, nggak bisa. Ya, tapi dia harus lewat C. Karena itu rollnya ini nanti harus dipindah ke sini. Nah, rollnya harus dipindah ke tengah. Sehingga yang digambar pertama adalah B aksen, kemudian C aksen, ya. Kemudian setelah B aksen dan C aksen, titik berikutnya apa? Kalau yang ini, dari B sama C ada 2 batang, CE dan BE, dapat E. Ya. Berarti titik berikutnya adalah titik E aksen. Ya. Dengan cara menarik 4 garis, yaitu garis CE dan garis BE, kemudian ditarik garis tegak lurusnya masing-masing. Ya. Setelah dapat E, kemudian dapat titik D. Ya, karena dari ada CD, ada ED. Setelah dapat titik D, baru dapat titik A. Ya, nanti titik A ini ketemunya di mana? Ya, pasti nggak akan lurus dari B.
Kalau ini batang tekan dua-duanya, ya, kira-kira ini aksennya akan geser ke kiri apa ke kanan nih? Yusuf, yang nyalain suaranya ke kiri apa ke kanan? Nantinya, nanti Ke kiri, Bu. ke kiri, Kanan. ke kanan dong ya, kan tambah pendek ya. Sekarang kalau misalnya ke kanan, katakanlah titik B aksen itu di sini. Kalau Williot Moore itu ngukurnya dari kode double aksen ke aksen ya. Berarti ketika dapat B, titik A-nya nanti kira-kira akan dapat di kanan atas atau kiri atas atau kanan bawah atau kiri bawah gitu polanya. Sehingga nanti kalau katakanlah misalnya dapat kanan atas ya, titik A-nya ini dapat di kanan atas. Kalau misalnya dapat di kanan atas, B dan A ini kan lurus, kita tarik ke atas. Akan dapat nilai A double aksen di kiri. Berarti A double aksen di kiri, A aksennya di kanan. Kalau itu artinya berarti titik A akan bergeser ke kanan. Ya, berarti nggak mungkin nanti titik A-nya ini akan berada di kanan atas daripada ini. Ya, kalau misalnya berada di kanan bawah, kalau kanan bawah juga sama masih ke kanan. Ya, jadi kira-kiranya titik A-nya itu akan berada di kiri atas atau kiri bawah. Supaya titik double aksennya yang di kanan. Jadi deltanya ke kiri. Ya. Kira-kira seperti itu ya. Nanti mungkin apa untuk detailnya kita buka latihan contoh. Ya. Oh, saya salah lagi ngekliknya. Yang ini, kalau yang ini sendinya di A ya, rollnya di sini. Berarti nanti roll sementara bisa dipindah ke sini, hadap ke atas. Bukan hadap ke atas ya, hadap tegak lurus AE, hadap ke sini. Atau mau dipindah ke C, tapi hadap ke kanan. Ya, supaya kalau dipindah ke C, jadi C aksennya bisa digambar dulu langsung ke atas atau ke bawah, tergantung dari nilai delta ini. Ya, kalau ini minus berarti ke bawah nih. Tapi kalau misalnya rollnya mau dipindah ke sini, yang E, berarti E-nya akan ke kanan atas nih, ya, karena ini plus. Ya, nanti dan seterusnya sampai dapat B ya. Nanti kalau ini karena nggak segaris, ini harus ditarik bantuan dulu ke kanan nih, ya. Baru bikin titik sembarang di sini lurusannya ini, ya. Kemudian ini apa nih? Terakhir E, misalnya ini titik F lah, gitu. Setelah dapat F baru tarik sepanjang 4 meter proporsional. Di sini yang bawah 6 meter, ya. Dapat proporsionalnya F ini baru dapat B. Kira-kira seperti itu ya. Mungkin nanti kita buat latihannya cari yang nggak lurus ya. Kalau di materi video yang sudah saya share itu adalah yang garis lurus, sendi sama rollnya lurus. Kemudian kemarin materi Zoom yang kelas pagi juga sama ya. Jadi hari ini kita latihan yang nggak lurus ya. Berarti kita buka dulu materinya. Kira-kira yang nggak lurus. Nah ini ya. Tapi ini agak pendek banget, agak susah kali nanti ngasih contohnya. Soalnya waktunya kan bentar ya. Jadi soal yang ini mungkin ya. Kira-kira seperti ini. Bisa dilihat screen-nya baru ya. Yang ini bisa dilihat.
Contoh soal yang 10? Bisa, Bu. Iya. Bu. Iya, siapa nih, Faisal? Iya, kenapa? Bisa, Bu. Bisa dilihat, Bu. Oh iya, bisa. Nah, sekarang yang ini ya. Ini kan datanya yang sudah tertulis di sini ya. Itu ada paling kecil adalah min 0,1, paling besarnya min 1 ya. Kalau kita bikin skala 1:1, kekecilan kayaknya ya. Mungkin kalau kita buat skalanya 10 kali bisa kali ya, ini 10 cm. Ini min 1 nanti kita gambar 10 cm ya. Jadi berarti kita bikin skalanya, kita bikin harus di visio ya. Berarti buka dulu. Ulangi. Salah benar. Ini yang kemarin ya. Berarti kita bikin baru. Ini sheet-nya. Ini sebentar, skalanya berapa sih? Ini kecilin aja ya. Ini skalanya beda ya. Ini dilipatkan 2 kali ya. Sementara kita mau lipatkan 10 kali ya. Berarti bikin baru aja. New. Ini drawing yang metrik. Kemudian bikin skalanya. Kalau kita mau lipatkan 10 kali, terserah tampilannya mau tetap dalam sentimeter, boleh ya. Berarti itu 1 cm gambar mewakili 0,1 cm ya. Berarti ini artinya sudah diperbesar 10 kali ya. Atau kalian boleh nulis ini 10, ini 1 sama aja ya. Ini 10, ini 1. Itu artinya diperbesar gambarnya 10 kali, tampilannya dalam senti ya. Sekarang karena soalnya harus dihafal, berarti kita buka lagi yang soalnya. Kita copy yang ininya aja ya, tampilan soalnya. Nah, supaya nggak hilang, mungkin kita save dulu ya. Kemarin soalnya nanti kalau ada yang join lagi, kayaknya kalau ada yang join lagi, gambar yang sudah dibuat hilang. Jadi kita save dulu.
Oke, bisa dilihat gambarnya. Ya, gambarnya double sama garis ini, tapi nggak apa-apa ya. Bisa ya? Bisa diikutin start screen-nya? Bu. Ya, sekarang kita mulai gambar. Karena yang pertama gambar adalah proporsional bentuk ya. Jadi berarti 4, katakanlah ini 4-nya 4 meter itu 4 kotak besar ya. Ini kemudian ini 4 lagi. Ini ke bawahnya 3 ya. Ini kotak 3 ya. Harus ini tunjukkan. Ya, 1. Nah ini ya, nah, gambarnya udah proporsional karena apa? Ini soalnya juga udah dibuat proporsional. Kemudian yang harus kita salin di sini adalah apa? Nilai deformasinya ya. Berarti ini delta minus 0,4 cm. Kemudian ini plus. Ini minus. Ini plus 0,6. Ini plus 0,6. Kebetulan nggak ada yang 0 ya. Tapi nggak masalah kalau yang panjangnya 0 sih. Mungkin ada yang paham kan udah 5,7. Ini minus 0,1. Sekarang yang sendi ada di A. Berarti kita bikin notasi dulu. Ini sendinya di sini. Kemudian di sini rollnya. Tapi roll yang asli ya. Nanti roll sementaranya baru kita pindah. Terserah kalian mau coba di C atau di sini, terserah sih. Nanti hasilnya akan beda. Kalau di buku saya bikinnya yang sebelah sini. Karena lebih gampang karena ini lurus ya dibandingnya ini yang miring. Kemudian ini E. Ini B. Terus ini C. Sudah, mungkin gambarnya bisa digeser, nggak apa-apa ya. Nggak digeser juga boleh. Sekarang kita hafalin aja yang sendi ini ya, yang roll ini. Apa? Sekarang roll sementaranya mau dipindah ke C ya. Kalau di buku saya bikinnya yang C ya. Nanti kalian kalau mau latihan sih mau dibikin D boleh. Nanti hasilnya sih akan harus sama ya. Sementara kalau rollnya dipindah ke sini, ini cuma buat ngasih gambaran aja. Rollnya sekarang di C, berarti hadapnya ke kanan ya. Nah, ini hadapnya ke kanan. Ini harus ada garis. Ini ya, hanya di sini ya. Berarti kita pertama kali gambar adalah A sama dengan A aksen, kemudian baru C aksen ya. Berarti bikin notasi baru di sini A sama dengan A aksen, nanti sama dengan juga A double aksen. Karena sendi itu nggak pindah tempat ya.
Saya lihat bentar gambarnya, polanya ke atas ya. Berarti kita harus gambar tuh di bawah, ke bawah. Nanti kalau misalnya geser, nggak masalah sih. Sampai di luar bidang gambar juga masih bisa ya. Jadi misalnya kita tentukan titik A sama dengan aksen itu di sini, ya. Maka berikutnya karena role yang di sini kita pindahkan ke dekat sendi di sini, maka dapat titik C aksen. Karena ini minus, ini kita copy dulu. Ini panjangnya sudah proporsional. Kita cek ini. Nggak ada panjangnya. Ini skalanya 10 kali ya. Ini 3, yang ini 4. Udah benar ya. Ini sekarang, ini kan minus nih ya. Kalau minus berarti C aksennya di atasnya A atau di bawah? Bawah. Di bawah ya. Berarti kami misalkan titik ini. Karena ini harus 0,1 ya. Berarti kita koreksi dulu panjangnya. Dia 0,3. Berarti harus diganti 0,1. Nah, lebih pendek sih. Enggak untung. Atasnya dikecilin dulu. Ini. Bisa ya. Sekarang saya gambar di sini. Padahal udah 10 kali ya. Ya, ini yang paling kecil soalnya ya. Sini ya. Berarti titik bawahnya adalah titik C aksen. Setelah dapat C aksen, berikutnya apa? Berikutnya apa? D. D ya. Berikutnya D dari CD dan AD. Oh ya, ini berarti kita harus buat dulu. Kita harus buat dulu garis yang tegak lurus ya. Berarti harus kita copy dulu. Oh, perlu diputar, Bu. Geser. Lihatnya. Ambil gesernya. Mana terus? Saya turun ke kanan. Ini kecilan dulu kan dulu. Ini dikasih warna beda ya. Nah, ini biru. Terus notasi-notasinya harus diganti dengan notasi hurufnya ya. Ini berarti AC, ini AB, ini EE, CD, CB, ini BE, EB, EB. BE, BB. Sekarang kita copy CD dan AD ya. Sekarang mau apa dulu CD? CD itu plus, jadinya digambar di kanannya C apa di kiri C? CD-nya plus.
Kanan, Bu. ke kanan. Kanan, Bu. Dikoreksi dulu ya. Ini kemudian yang apa? AD plus 3, kanan atas apa kiri bawah? Kanan atas. Kanan atas. 0,0. Ya. Sekarang untuk dapat D-nya baru ditarik tegak lurus AD sama AC. AD sama CD. Ini di sini. Ini. Paham ya? Kayaknya kurang panjang ini ya. Insya Allah. Ini kepanjangan. Dapatlah titik apa tadi? Di aksen. Sekarang setelah di aksen apa? Tinggal 2 sih. B sama E. E ya. E berarti ada di E dan CE. Oh, CE dulu, CE minus berarti ke kanan atas apa kiri bawah? Kiri bawah. Kiri bawah. Kiri bawah. Minus 0,4 ya. Kemudian DE plus ke bawah ke atas, Atas. ke atas. Atas, Bu. Atas di aksen. Atas ini. Ya. Sekarang tegak lurusnya CE dan DE. Ini di sini. Jangan jauh ya. Jadi harus kita kecilin dulu. Sudutnya nggak boleh berubah ya. Berarti dapat titik di aksen. Udah, tinggal terakhir titik B aksen. B aksennya kayaknya di kanan atas kalau. Soalnya tarik ini. B aksen dapat dari apa? DB sama DB. Sama BE. Sekarang EB ya. Ini yang mau dicari yang B.
Di kanan bawah, apa kiri atas? Kiri atas. Kiri atas ya, soalnya mau dicari yang B ini udah ketemu. Satu ke sini, yang satu. Terus DE-nya, DB, DB di kanan apa kiri D? Kanan. 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 Kanan di aksen. Yep. Kanan 6. Nah, ya. Tinggal tarik tegak lurusnya BE sama BB. Ini BB. Mana itu BD? BD di sini. Sini. Ini harus kecilin lagi kayaknya akan keluar gambar. Ini soal jauh kayaknya ya. Paling gampang kayaknya yang lurus dulu. Cukup kali ya. Ini dilihat dulu sudutnya, jangan berubah ya. 1, 2, 6, 8. Berubah. Itu kurang panjang lah ini. Harus digedein lagi kayaknya. Ya, 126,87 kan tadi ya. Nggak berubah ya sudutnya. Oke, kita kecilin dulu. Nah, segini ketemunya paling kecil. Nggak mau ya. Nih. Nah, jadi kira-kira segini. Kalau Elliot Moore emang besar sih biasanya skalanya. Kalau dikira-kira terlalu besar, susah, ya bisa agak dikecilin lagi sih skalanya. Tadi mungkin 5 kali bisa cukup sih. Ya. Kira-kira paham sampai dapat aksen? Gambarnya saya Jauh. kecil. Ya. Paham, Bu. Sekarang, ya masih bisa kelihatan ya, walaupun kecil banget ya. Kelihatan. Masih, Bu. Polanya Bu. soalnya. Monas Nah, kelihatan. ini udah masih ada kelihatan. Karena lihat bentuknya ini B aksennya kan di atasnya A, bukan segaris ya. Berarti kita bikin apa garis bantu nih buat nyari titik apa F ya. Ini kepanjangan. Ini lurus ya. Nah.
Ini bikin garis bantu titik F. Ini panjangnya kalau dikit 0,8 ya. Tadi kan ini 44 ya, kalau nggak salah ya. Ya, ini 3 udah benar. Jadi kita bikin titik bantu sembarang, misalnya F, yang lurusannya F. Ini ya. Sekarang F ini lurusnya A, panjangnya 8 meter. Ya. Sementara yang terjadi di sini panjangnya berapa? Harus dikecilin lagi. Sekarang A-nya di mana? A-nya di sini ya. Sini. Sekarang kita bikin garis panjang. Bukan panjang ini. Kita bikin garis merah. Sekarang. Garis merah di atasnya A. Ini ya, dari A aksen sampai lurusannya B. Ini kita panjangin lagi. Ini B-nya kan di sini ya, belum dikasih notasi tadi. Bukan B, apa ini tadi? Oh iya B ya. B aksen. B. Ini B aksen. B aksen. Ini B aksen. Sekarang ini berarti titik F aksen ya. Walaupun titik F itu bukan batang. Garis bantu ya. Iya, garis bantu. Selanjutnya ya, ini. Ini ya. Sekarang kita ukur nih. Ini panjangnya berapa sih? 5,233. 5,233 ini setara dengan berapa meter tadi? Ini panjangnya, ini apa? AF ya. AF sama dengan 5,233 cm. Ini setara dengan 8 meter kan? Iya, Bu. Iya, Iya. Bu. Sekarang sementara BF itu tingginya berapa? Tingginya 3 meter kan ini. Ini ya. Di soal tingginya kan 3 meter. Kalau yang 8 meter itu 5,233, berarti yang 3 meter berapa? Bisa ngitungnya? Kalau yang setara dengan 8 meter itu 5,233, berarti yang setara dengan 3 meter berapa? Berapa? Bukan yang ini ya. Kita bikin garis merah. Sekarang kita bikin garis merah sepanjang berapa? Kayak pakai kalkulator dulu sih. Ini bisa dikecilin. 1,9623. Kayaknya harus cari HP dulu kali ya. Kalkulator di sini layarnya nggak ketutup. Jadi kalkulator HP dulu. Caranya itu gimana? Yang 3 meter berarti 3 dibagi 8 kali 5, berapa tadi? 5,233. 233. Ketemunya berapa? Ada yang pegang kalkulator? 1,96. Ya, 1,9624 ya. 4 ya. Satu koma 96. Ini mau 233. 0,24.
Ya, ini lengkap kalkulatornya deh, biar lebih teliti. Ini adalah panjangnya apa mewakili apa tadi? FB ya. FB sama dengan 3 dibagi 8 kali 5,273. Ya, cm sama dengan 1,96 2,3. 2,375. Nah, ini kita letakkan di sini sekarang. Karena yang lurus ini kan titik F aksen. Ya. F double aksen. Ini adalah F double aksen. Ya. Berarti sebelah sinilah B double aksennya. Ya. Ini B double. Paham ya? Kalau nggak selurus diikutin bentuknya gitu. Ya. Kalau sudah dapat B double aksennya, tinggal bagi garis ini jadi 2 ya, buat narik, buat dapat tengahnya. Jadi kita bikin garis lagi, tapi yang panjangnya setengahnya. Bikin garis merah. Setengahnya 5,233 berapa? 2,616, Bu. 2,6165 ya. Iya, Bu. Oh. Siap terus. 2,6165. Nih ya, kayaknya warnanya nggak boleh merah. Warnanya Biru, Bu, biru. Hijau. biru Iya. sama Biru. Kuning, Bu, kuning. Ini nggak kelihatan. Hijau, Bu. Hijau, Bu. Ya, kayak pelangi dong. Sekarang ditaruh di sini ya. Ya pelangi. Di tengah-tengahnya sini sekarang ya, supaya dapat titik tengahnya nih. Ya, dari sini kita bikin lagi garis yang ke sana kan. Oh, ini di sebelah sana mestinya ya. Kita bikin garis yang sini 2 kali ke sana lagi ya. Berarti ini di copy. Copy buat taruh di sini. Ya. Terus bikin satu garis lagi. Udah ini tinggal ditarik sih. Terus ini sekarang. Hanya ini ya. Terus ini. Kemudian ini merah. Kemudian ini ke sini. Ini merah juga. Ya. Terus satu lagi tengah ini. Ini harus kecilin. Ini. Ya.
Sekarang yang mana lagi ya? Ini lagi ya, sebelah sini. Ini harus ketemu ya, titiknya ya. Kemudian ini. Sebelah sini. Tinggal satu. Tinggal satu ya, yang sebelah sini. Nah udah, tinggal dapat titik double accent-nya ya. Jadi kita copy. Ini yang tengah apa? D aksen. D Yang double. atas. Yang sebelah sini E ya kalau nggak salah. double D double aksen. E double aksen. Ini dia apa E? Nggak kelihatan sih. Enggak. Bu. Oh E. E. Ini double accent. Kemudian yang sini D. D double aksen. Mana dari ini kemana? Belum ke copy. Ini D. Terus sebelah kiri C. Ya, terakhir. Ini udah ya, udah semua berarti. Bentuknya juga sudah. Ini hanya bantu tadi ya. Berarti ini warnanya sih di sini nggak merah. Karena rollnya di sini ya. Sekarang kalau sudah semua, ngukurnya gimana? Ngukurnya dari kode double aksen ke kode aksen. Ya. Berarti dari sini sampai sini. Berarti habis itu kalian bikin garis bantu yang putus-putus ya. Ini boleh putus-putus yang ini ada ke atas, kemudian ini ke atas, ya, sehingga dapatlah ini. Ini adalah Delta panjangnya H. berapa? Delta H, oh H asli I. 2,862. Delta HB ya. AB. Ini delta, nyari deltanya, simbolnya setelah notisnya delta HB sama dengan 2,862 cm. Ke kanan apa ke kiri? Ke kanan apa kiri? Ke kiri. Hitungnya dari Kanan. kanan, Kanan, Bu. kanan ya. Hitungnya dari Kanan, double aksen ke aksen, jangan terbalik ya. Sekarang yang A otomatis 0 karena jadi 1. Kalau C gimana? C dari sini sama sini. Berarti ke kanan dan ke bawah ya. Nanti cari garis bantu di sini sama garis bantu di sini ya. Jadi pasti C-nya ke kanan dan bawah. Kalau D di sini. D-nya di sini, kanan bawah juga. Terus kalau E-nya kanan bawah juga. Semua kanan bawah kayaknya, soalnya ini karena dikasih beban ke bawah sih memang. Ya,
hanya B-nya aja yang ke kanan, karena ini plus-plus berarti ke kanan. Kira-kira seperti itu yang William bisa paham? Insya Allah. Ya, berarti Bismillah. kalau sudah paham, harapannya UTS-nya nggak telat ya. Dibuka lagi tadi UTS-nya ini. Mantap. Cara ngecilin gambarnya gimana, Bu? Ini gambarnya persentase tadi. Nanti kalau Skala ya, Bu? Skala ya? Pakai skala. maksudnya ngecilin gambar. Kok ngecilin? Hasil tadi, Bu. Hasil tadi kan kebesaran tuh. Memang besar gitu, Bu. Oh, gambarnya emang besar gini. Kalau nanti mau ngeprint, bisa dikecilin sih. Ini paling kecil. Main skala berarti, Bu ya? Enggak skala, persentase tampilan. Kalau skala itu buat gambar deltanya tadi. Pas mau gambar deltanya, terus skalanya diperbesar. Karena kan gitu, dia notasi deltanya kecil-kecil. Kalau saya nggak tahu soal kalian, belum saya coba sih kira-kira ketemu angkanya itu berapa. Kalau misalnya angkanya paling kecil 1 cm, skalanya nggak usah diperbesar, bisa sih 1:1. Tapi kalau 0, itu baru dibesarin. Ya. Nanti kalau tampilan yang dikirim, kalian langsung kirim gambar William-nya, nanti tinggal bikin tulisan sih, bikin notasi di sini, pakai tabel gitu ya. Kalau di Visio nggak bisa bikin tabel ya. Pakai PDF terserah ya, mau ditampilin di luar, kalau di sini nggak bisa bikin tabel kan, bisanya cuma nulis aja delta HA, delta HB, dan lain-lain. Sementara kan perlunya tabel. Tadi kan ada tabel Excel. Jadi pertama kali kan kalian kerjainnya pakai Excel buat dapet delta LI-nya. Ya. Nanti susun juga tabel hasil ini, setelah dibaca satu-satu, dimasukin ke Excel-nya. Kemudian visionya nanti dikirim sama visionya. Ya. Jadi visionya ada keterangan panjang-panjang ini dituliskan panjangnya berapa tadi. Nanti kalau ada delta P, panjangnya berapa gitu ya. Terus disalinkan di tabel ya. Nanti tapi tetap kirim filenya visio aslinya tetap harus dikirim ya. Karena kan soalnya sama. Jadi saya mau lihat bahwa si mahasiswa benar ini gambar visionya nyalin sama pola bentuknya ya. Soalnya nanti kalau pola bentuknya sama persis, letak geografinya ini gambar, kemudian pembesaran, kalau sama persis itu artinya copy file dari teman. Tapi kalau nggak sama, ya walaupun copy file dari teman bisa sih diakalin ya, digeser-geser, bentuknya dirubah, sih oke sih. Tapi untuk supaya paham sendiri sih maksud Ibu, jadi tetap kirim file visionya, file Excel yang hitungan tabel, kemudian sama file SAP ya. Kalau SAP nanti kan bukanya di SAP, dibuka satu-satu terus dituliskan dalam tabel SAP-nya. Oh ini share screen-nya beda lagi kan? Beda Bu. Iya, masih yang ini. Yang ini ya. Terus sama SAP-nya, terus sama file SAP-nya yang SDB. Tapi tetap bacaan dari SAP-nya dibuat juga ya. Jadi nanti dibuat tabel kolom ya. Nanti kalian bikin kolom. Ini share screen-nya ganti ini. Nanti dari sini kalian bikin tabel kolom gitu ya. Bikin kolomnya susah nih. Ini share screen-nya ini nanti baru. Ini ya, nanti kalian bikin tabel di sini ya. Di sini pertama ada titik ya. Susah nulis ini. Ini titiknya, kemudian di sana ada titik A dan seterusnya ya. Kemudian sebelah kiri ada 2, 1 delta A, 1 delta V ya. Tapi ini dari hasil Williot misalnya. Kemudian bikin lagi
satu tabel lagi yang dari hasil SAP 2000 ya. Kemudian ada satu kalau yang satunya lagi nggak usah ditabelin, nggak apa-apa, mungkin hanya ditandain karena yang unit load kan hanya diminta untuk satu titik aja ya. Yang unit load itu soalnya ada di e-learning ya, nggak ada di sini sih. Ya. Nggak bisa kelihatan. Ya, paham ya? Jadi nanti Ibu mau lihat hasil Wiliut sama hasil SAP-nya seberapa sih perbedaannya. Nah, ini disalinkan dari tabel SAP-nya, tapi SAP-nya tetap dikirim juga buat cross-check Ibu. Benar nggak kalian nuliskan angka-angkanya di sini sesuai sama SAP-nya? Jangan nanti kalau misalnya nggak sama SAP-nya, terus di sini dimirip-miripin nggak boleh ya. Oke, paham? Insya Allah. Masih Insya Allah, panjang. Bu. Ya. Panjang banget. Ngomong-ngomong dikumpulinnya besok jam berapa, Bu? Maaf, Bu. Jam 8 malam kan. Jam 8 malam ya, Bu ya? Iya. Ya, Bu. Yang Terus telat kita ya, nanti begitu udah malam, Ibu haid, berarti yang nggak ngumpulin, nanti ikut tahap berikutnya lagi. Yang soalnya siap beda terus. lagi. Kalau bisa sih bisa ikut semua, mungkin yang udah izin ke Ibu sih baru Bara ya, yang udah izin ya. Ini share-nya mungkin kita... Bara kelas reguler, Bu. Iya, Bara kelas reguler izin keluar kota. Nah, itu kira-kira mungkin masih ada waktu sih, ada waktu 20 menit ya, masih jam 9. 15 menit lagi, Bu. 9.20 selesai. Oh iya, 15 menit lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan? Siapa? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tugas 1 udah close ya, supaya kalian konsennya langsung ke UTS sama ke tugas 2 ya. Karena tugas 2 itu deadline-nya juga Sabtu depan ya. Jadi Sabtu depan semoga Ibu udah selesai ngoreksi. Nanti kita tampilkan hasil koreksi. Kalau toh ada perbaikan, misalnya berminat perbaikan, dan nanti ikut sesi UTS berikutnya. Makanya teman-teman, maksudnya Bu, dikasih waktu. tugas kedua itu mungkin fokusnya yang tugas 2 kemarin, Bu, bukan tugas 2 minggu ke-6 kali, Bu. Makanya pada fokus tugas 2 tugas gitu, 2 Bu. itu tugas minggu Minggu ke-6. Tugas minggu Iya. kedua itu kan tugas 1. Jadi Iya, minggu kemarin. 1, 2, 3, 4 itu minggu 1, tugas 1. Kan soalnya Iya, Bu. sama. Ya. Jadi fokus ke tugas yang minggu 6. Tugas minggu 6 itu Ya. tugas minggu. Kemarin saya juga udah ngelarin tugas 2 dan 3 itu, Bu. Digabung ke tugas 3, Bu. Nah, kan Ibu komentar yang saya masih salah tuh, Bu. Udah saya perbaiki, Bu. Ini jadi, kan udah nggak bisa buka lagi. Udah gitu. Iya, memang. Tapi pas saat pengiriman itu masih tugas 3-nya masih aktif, Bu. Iya, sudah sih. Tapi masih salah kan? Udah Masih salah ya, Bu? kan masih dapat 70. Oke, Bu. Siap. Ada di komentar. Siap, Bu. Iya, Terus yang betul. minggu ke-4-nya nggak dikerjain. Iya, nggak sempet, Bu. Iya, padahal itu sebetulnya harapan Ibu yang SAP 2000 itu harus bisa semua gitu. Ya. Iya, Bu. Jadi tugas 2, tugas minggu ke-6 maksudnya, tugas 2. Itu kan dimulai dari reaksi sama gaya batang ya. Kalau karena itu pelajaran kemarin, pelajaran statika 2B ya. Kalian boleh nggak pakai pelajaran statika 2B-nya, kan itu udah lulus ya. Soalnya kalau ngerjain lewat itu lagi, nanti kalau salah lagi, malah balik ke, malah materi yang sekarang jadi salah gitu. Iya, Bu. Nah, untuk yang menghitung reaksi sama gaya batang, itu boleh kok nggak pakai Cremona atau nggak pakai keseimbangan titik, pakainya SAP boleh gitu. Halo, Bu. Iya. Suaranya hilang. Jadi yang buat tugas 2, kalau kalian mau cari gaya batangnya sama reaksi itu lewat SAP 2000 boleh. Tinggal nanti hasil SAP 2000-nya dimasukkan ke tabel Excel, langsung dicari delta LI-nya. Ya, baru digambar. Ya. Atau kalian ngerjainnya pakai SAP 2000 yang nomor bawah dulu lengkap, sampai benar ya. Maksudnya SAP 2000 itu memang kalau mau ngoreksi dia benar atau salah,
itu harus pakai metode yang lain, tetap harus dengan manualnya. Jadi nanti di cross check sama jawaban yang manual sama nggak. Ketika nggak sama itu berarti bisa subnya yang salah, bisa delete-nya yang salah, atau dua-duanya salah. Gitu. Iya, Tapi kalau benar, ya udah. Kalau sama berarti udah dua-duanya benar. Siap, Bu. Jadi Bu, subnya mau nanya, harusnya- Bu. Iya. Siapa? Kemarin kan sub saya yang satuannya sentimeter itu, Bu. Iya, Lukman Kurniawan, nomor berapa? 3. Tugas 4. Iya, subnya sentimeter. Iya. Itu masih bisa di ini, Bu? Kan Perbaiki. sudah di close. Sudah di Oh, close iya. kan. Nilainya udah 85. Udah, tugas 2 aja konsennya. Nanti tugas 2 sama UTS-nya aja. Ya, Oke, nggak usah Bu. benerin lagi udah kemarin. Kalau Kalau UTS-nya mau saya dibener- minta tambahan waktu boleh, Bu? Nggak boleh, harus sampai Kan terakhir jam 8 tuh. Terus Iya. siapa tahu masih di proyek gitu, Bu. Nggak kejar. Ya, dicoba aja. Ya, kalau masih bisa. Jam merah 10-an kali gitu lah. Ya, dicoba aja. Ibu nggak tahu soalnya udah ibu kadung, udah ibu setting di situ jam 8. Kalau lewat Oh, alah. mungkin merah kali ya tulisannya. Ya. Udah, Bu. Ntar coba kejar. Ya, maksudnya biar ibu ada waktu buat cepetan koreksi. Tadi Sabtu depannya sudah ada infonya nilainya. Ya, nanti kalau diperpanjang nggak. Oke, Bu. Masuk. Ya. Mudah-mudahan sih bisa. Ya. Yang lain? Udah absen belum tadi? Sudah absen di chat. Di sini layarnya. Udah, Bu. Nggak tahu nih di layarnya bisa semua apa enggak? Nggak Udah, tahu. Bu. Udah ya. Oke, ada lagi mungkin yang ditanya. Masih ada waktu 8 menit. Ada 17 berarti pesertanya. Harusnya 40 loh ya. Yang lain pada kemana? Gravitasi kasur. Karyawan nggak sampai 40, Bu. Iya, tapi kan kelas pagi saya minta ikut kuliah juga lagi. Oh, reguler nggak, bukannya minggu kemarin, Bu, tanggal 23? Iya, tapi kemarin kan saya bilang kalau mau join lagi nggak apa-apa. Pada sibuk ngerjain kali. Langsung Oh, ngerjain. mungkin, Bu. Iya, Bu. Lagi ngerjain kali, Bu. Oke, sebetulnya materi yang kemarin kan soalnya A sama B-nya lurus ngajarinnya. Belum yang naik. Ya udah nanti kalau rekamannya ada, nanti Ibu share lagi. Buat yang lain yang nggak sempat. Oke, kalau nggak ada lagi yang ditanya, kalian tinggal siap-siap ngerjain. Mungkin baru bisa submit kalau sudah ada yang sudah jawab jam 10 ya. Di setting baru bisa submitnya jam 10. Tapi kalau buka soalnya udah kayaknya bisa. Iya, ya. Oke, kalau sudah nggak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri ya, Ibu tutup. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Ibu akhiri kuliah hari Bikin nama Sarah Rehat, Bu. Ya, terima kasih. Semoga kita semua sehat dan UTS-nya bisa selesai tepat waktu. Etan paling Amin, penting, Bu. Bu. Jangan telat makan, Ah. Bu. Etan Oh, iya. penting mah. Belum makan nih, mau makan lagi sekarang. Iya, Bu, Udang, makan Der. dulu, Bu. Oke. Jangan lupakan Oke, ya. udang, Der. Ibu tutup Ya, ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri. Terima kasih. Sampai ketemu. Matur, thank you. Sabtu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Bos, bos.